sejarah proses ketika Nabi Musa bertemu Allah. Man ro'ani sing sapa wonge nyawang aku Allah fasadatahu mongko sirno ancur sapa wong mau. Barang siapa yang melihat aku, kata Allah, pasti hancur. Barang siapa yang melihat aku Allah, mongko hancurlah wong kuwi, orang tersebut. Iki maksudnya piye? Dan barang siapa yang tidak melihat aku, artinya melihat selain aku, maka siriklah kau, siriklah wong kuwi mau. Wis iki ndadekake bingung makalah iki, isane ra bingung iku piye. Makalah pertama, barang siapa yang melihat aku mongko sirnalah orang tersebut. Artinya gini Pak, kita dibimbing bagaimana caranya bisa bertemu Allah. Kalau bahasa Nabi Musa itu, ya Rob, aku pengen melihat wajah panjenengan. Iku surat Al-A'raf ayat 143. Allah jawab, tonton gunung kae. Nek gunung iku, kalau gunung itu pindah tempat, kau akan melihat aku. Maksudnya nek gunung iku isih ono, iku berarti karo. Fasadatahu sirnalah dirimu. Artinya ngeten Pak, kita sudah dibimbing bagaimana caranya bertemu Allah, umat Islam. Pertama, kita harus bersihkan perkara-perkara selain Allah di dalam jagate ati. Berarti itulah yang disebut proses tahalli. Nggih. Tak kawedene. Itulah yang disebut proses tahalli, proses di mana dalam jagati ruh yang disebut hati ini harus tidak ada selain Allah. Lah, proses tahalli inilah Pak, tingkatan tauhid kita di la ilaha illa anta. Proses tauhid kita di la ilaha illa anta. Akhirnya kita diberi petunjuk Allah, dididik Allah lewat dzikir sirul asror. Di tahapan pertama itulah yang kita sebut sebagai syu'arul basyirah, proses penafian, proses penghancuran perkara-perkara selain Allah. Ini kita lakukan harus dengan kholwat. Kholwat itu adalah menyepikan diri dari perkara-perkara selain Allah. Dan ini tempatnya bisa di tempat ramai ataupun tempat sepi.
ruh membawa zikir sirul asrar di dalam wadah tauhid la ilaha illa anta, disitulah akan mengadakan satu proses pembersihan perkara-perkara selain Allah. Berarti ini sih perjalanan si ruh itu untuk bertemu Allah. Tadi sudah dikatakan man ro'ani, siapapun barang siapa yang melihat aku, fasadatahu, maka hancurlah manusia itu. Artinya apa? Ketika saat sudah sampai pada la ilaha illa ana, itu diterangkan jikalau betul-betul dikatakan bertemu Allah, manusianya ini sudah tiada. Ini yang dimaksud syirna atau hancur. Lah, bahasa Nabi Musa di dalam surat Al-A'raf ayat 143 dikatakan yang namanya gunung itu meleleh, hancur. Apa yang terjadi? Beliau Nabi Musa semaput. Bahasa semaput itu apa? Pingsan. Dia pingsan. Berarti maksudnya pingsan, detik-detik si roh dikatakan di musyahadah itu sudah tidak kelingan nopo-nopo. Allah menetapkan hukum di mana si jiwa itu sudah tidak lagi mengenal dan tahu perkara selain Allah, sudah tidak. Niku wong Jawa ngarani gong lewung. Itulah yang dimaksud zona ahad, zona di mana sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku Allah. Di situ, Pak. Kemana gunung-gunung tadi hancur? Hancure gunung iki mang meleleh minangka sesebut kinayah ruh diri kita, diri hamba itu sudah tiada. Maksudnya di situ. Sehingga sudah benar makalah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan la ibsarun wa mubsarun wa basarun, dan sudah benar makalahnya Al-Khalat mengatakan al-haq la fi jubati ilallah, dan sudah benar makalah yang dikatakan siapa nih Indonesia Pak? Syekh Siti Jenar gak ada, yang ada adalah Allah. Sudah benar. Cuman kita sebagai mustame', pendengar yang belum sampai di situ pengetahuannya, menuduh beliau-beliau itu mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Padahal di dalam diri beliau itu sudah tiada, al-khalatnya sudah tiada, Syekh Siti Jenarnya sudah tiada. Tapi dengan bahasa halus Syekh Ibnu Athaillah iku mengkinayahkan gini, la ibsarun, yang melihat tadi makhluk menghadap, wa mubsarun, yang kita lihat, wa basarun, mata untuk melihat, itu sudah fana. Bahasa Syekh Ibnu Athaillah di situ. Bahasa halus. Jadi kita sebagai mustami'in, pendengar, itu tidak langsung menyalahkan Syekh Ibnu Athaillah, tidak menuduh Syekh Ibnu Athaillah itu menuhankan dirinya, mboten. Sebab kaidahnya ngeten, al haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Mestinya yang ada itu hanya melihat yang ada. Siapa sesuatu yang tidak ada? Selain Allah. Dan siapa sesuatu yang ada? Hanya Allah. Loh,
Kalau begitu yang melihat Allah itu Allah ya? Betul. Dengan bahasa zahiriyah seperti itu. Surat Al-A'raf mengkinayahkan, mengisyarahkan gunung itu meleleh, maksudnya adalah selain daripada hidup sudah tiada. Hidup yang kumaksud bukan sifat, Allah yang kumaksud bukan nama. Yang melihat dirinya itu dirinya sendiri. Tanda yang paling sederhana, Pak, manakala jenengan iku sudah ditaruh Allah di makom musyahadah itu gini. Pertama, dalam benak sampean, dalam hati sampean iki sudah tidak merasa panjenengan. Akibatnya hati atau ruh lalai dengan urusan dunia. Itu tanda yang paling mudah. Pertanyaannya, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari posisi yang seperti ini? Kedua, tanda kalau sampean sudah betul-betul ditaruh Allah di musyahadah. Ati sampean iki la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa khawatir terhadap nopo mawon iki mboten wonten. Rasa khawatir. Napa mawon iki? Apa sing ana urusan dunya? Apakah yang ada kaitannya dengan urusan akhirat? Munggu pendapati wong syariat mboten wonten. Rasa gelisah dengan apapun baik yang ada kaitannya di dunia maupun akhirat tidak ada. Itu tandanya. Contoh ning dunya urusannya sing ada kaitannya dengan dunia. Besok sampai ini mau bagaimana, keluarga mau makan apa, walaupun saat detik iki belum ada, nggak terfikirkan. Karena hati sampean sibuk ngurusi pertemuan dengan Allah. Sibuk ngurusi pertemuan dengan Allah dengan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, dengan cara memegang teguh tali Allah di situ. Tapi justru posisi sampean yang seperti ini, apa yang dikhawatirkan orang lain tadi, besok apa yang dimakan sekarang belum ada, pasti Allah hidangkan. Gak perlu sampai niku njaluk, ya Allah menebras kuntek wis ya Allah. Mboten. Wis gak perlu wonten mriku sampean. Tidak penting sampean masuk di dalam kaitannya minta pada Allah, ya Allah besok beras saya habis. Besok saya punya masalah, kasih jalan keluarnya ya Allah. Besok ada orang nagih utang Gusti Allah. Gimana niki? Wis mboten sampean wis mboten mriku. Karena hati sampean sudah sibuk bercinta kepada Allah di sini, Pak. Wis, siapa yang bertemu aku pasti hancur dirinya. Ini ki pemahamannya. Sebab sebelum sampai iki ning tajalli ku tauhid la ilaha illa ana Allah. Kita ruh itu diproses Allah ditahali dulu. Mengapa Allah memproses ditahali? Karena ruh kita sudah terjangkit, sudah terindikasi kecampuran perkara selain Allah. Akhirnya hati ini bercinta pada garwa, bercinta pada anak, bercinta pada hubus syahwah, apa kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Ruh ini bercinta. Padahal semua itu kebutuhan jasad, bukan kebutuhan ruh. Ingat, kebutuhan ruh cuman satu, illa liya'budullah. Cuman itu. Allah katakan dalam satu ayat, kebutuhan ruh, kewajiban ruh itu adalah as-sidqu fil ubudiyah. Benerno, nguatkan ruh iku madhep nang Allah.
bahasa ibadah, bahasa nyembah, itu mestinya yang nyembah kudu makrifat terhadap yang disembah. Ini bahasa nyembah, Pak, bukan asal-asalan, bukan. Lah, dikatakan ruh makrifat pada Allah manakala ruh itu sudah hancur, sudah binasa. Siapa yang melihat aku, kata Allah, maka hancurlah mereka, hancurlah dia siapa? Dia man tadi. Artinya kebenaran musyahadah, kebenaran makrifat itu adalah bukan manusia itu bisa melihat Allah, bukan, tapi ruh itu fana, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Lho Gus, nek ngono bisa tak simpulno awak di belajar dadi Allah nggih. Umpama ngono. Ya aja ngono akeh wong bingung kok. Wis, satu. Nomor dua, barang siapa yang melihat selain aku, melihat selain aku berarti selain Allah, maka syiriklah dia. Bayuh ya apa iki, Kang? Wis. Apa sebab munculnya surat Al-Baqarah ayat 4 kalau enggak 5, dikatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Allah yang dibawa oleh Muhammad, yang disebut dinul haq, itulah tauhid la ilaha illa anta wa ana, maka sawaun alaihim, sama orang itu, a'andzartahum am lam tundirhum, didatangkan ajaran ini atau tidak, tetap layu minun, tidak percaya, tidak percaya. Oleh karena sebab dia tidak percaya akan kebenaran inilah, akhirnya Allah khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci ruangane roh, jadi jagati roh itu dikunci. Bahasanya Allah khatama, ngunci, nutup. Sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim, ing atase pira-pira atine wong akeh sing ingkar teng mriki. Nguncine Allah kelawan apa? Oh, kuncine iku nyenengno, Pak. Nyenengno. Apa? Didatangkanlah seseorang itu hubus syahwahnya lebih lebih mewah. Tadi panjenengan bisanya itu sepeda punya sepeda pancal, didatangkanlah lewat sifat rahmannya Allah bisa beli sepeda motor. Yang tadinya rumah kita kos, sekarang bisa punya rumah sendiri. Yang tadinya hutang sampai iku mang bertumpuk bahkan sampai di leher, kesaur semuanya. Yang tadinya sampai nggak punya mobil, Allah datangkan lewat sifat rahmannya punya mobil. Iki sing sampean iki urusan bondo wau. Makannya tadi biasanya satu hari mung satu kali bubur pisan, sekarang lewat sifat rahmannya Allah diberikan akhirnya makan 3 kali penak tok. Biasanya iwak asin sambal korek, sekarang enggak. Bendino dikasih Allah rezeki berlimpah, akhirnya makanannya itu serba banyak. Ngombene ae ono telu iki, ono kopi, ono jahe, apa situ ini susu beruang. Tadi baju kita yang kita pakai lungsuran, apa lungsuran itu bekas, sekarang bisa beli ke mall. Wah, bermerek Pak, ya, merek Adidas, bermerek. Wis, sing kiai, sing tadinya iku mau diundang ala wong
istighosah, wong yasinan. Ya, kiai langgar ya Pak. Paling banter ngimami tahlil. Ngoten. Lewat sifat rahmane Allah ditekakno akhirnya jumhur niku terkenal YouTube mendunia asalnya gak kenal kelason boleh kenal kelason wes asalnya ngaji mung nok nggone istighosah desone saniki medal luar kota. Subhanallah, semakin dikenal. Hati-hati. Saya tadi mengatakan innalladzina kafaru. Sing tadinya saiki tukang sholat, tukang ibadah. Tadinya iku ibadah iku bolong-bolong, Pak ya. Subuh iso, tapi zuhur gak iso. Dikarenakan kita bekerja. Asar apalagi tinggal capek turu. Maghrib bisa. Isya nggak bisa karena kegiatan. Sekarang enggak Pak, semua buntu maktubah iki sholat ini buntu semuanya, nggak terima buntu, belum waktunya sudah datang kita di masjid. Bagaimana komentar masyarakat? Ngeten nggih? Jos Pak. Allah katakan, aku akan menutupi hatimu, tidak bisa melihat aku, bisa dikarenakan mewahnya hartamu. Berarti hartamu itu tak buat ngunci hatimu supaya tidak bisa ke saya. Satu, dengan titelmu sebagai orang yang dihormati di tengah masyarakat, tidak hanya nasional bahkan internasional, itu justru saya jadikan sebagai kunci hatimu sehingga kau tidak bisa melihat aku. Akhirnya ning ono ning ati kula niki gerumangsa aku luwih apik katimbang wong liya, luwih alim katimbang panjenengan. Aku alim Qur'ane walilah kaya gak iso maca Qur'an wong kepet. Atiku ngono. Ujub takabur mesti keluar. Gak kadek tak. Konteke orang yang tidak percaya dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq lho ya. Niki. Sing ahli ibadah mang yang ngono pasti akan nguasai wong maghrib kok yo sik dulinan gitar. Gak koyo aku wae salat wiritan i'tikaf maca Quran. Loh, aku gak ngilono tapi ngretik saya itu tujuannya membangun, bukan menjatuhkan. Nek kuwi sadar, nek kuwi gak sadar ya mesti panas hatimu. Aku gak golek panas-panasan boten. Saya tidak mencari panas-panasan ndak. Saya ngeritik ini maksudnya adalah untuk membangun. Cara wong ibadah ben gak asal-asalan, ngoten. Wis kembali. Jadi khatamallahu ala qulubihim itu maksudnya Allah mengunci kita lewat harta, lewat status, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan dalam diri saya. Itu kunci Pak. Akhirnya hati saya tidak bisa bertemu Allah. Wis, sing sapa wonge nyawang sak liyane aku, moko syirik lah. Iku maksude perkara telumang Pak ya. Dalam hatiku aku bercinta padanya. Bentuk saya, ruh saya itu bercinta terhadap hubbu syahwa itu loh. Hubbu syahwa itu adalah berhala ning atiku. Berarti aku menyekutukan Allah hakikati. Kalau dipandang dari kacamata syariat, ya saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah loh Pak. Syariat loh ya. Karena perbuatan jasad saya itu mengarah pada Allah. Perintahe, sholate, tak lakoni, larangane, tak tinggal. Loh, mana dikatakan syirik? Enggak ada. Tetapi ketahuilah, ada syirik khafi, syirik yang dilakukan ruh iki.
Nek jasad itu syirik jali, iki syirik khafi yang tidak aku sadari. Di mana hatiku beriman, bercinta, memuja-memuji selain hidup yang dalam Al-Quran disebut hubus syahwah, maka sejatosipun sebenarnya roh saya itu telah menyekutukan Allah. Inilah yang dimaksud. Barang siapa roh maksudnya itu yang melihat selain aku, menghadap selain aku, maka roh itu disebut roh kang menyekutukan Allah alias syirik. Cara pelaku ini jenenge musyrik. Musyrikin. Di sini Pak.